ولي مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di akhir pekan ini kita melanjutkan pembelajaran kita di dalam Sirah Nabawiyah, itu kajian tentang perjalanan hidup dari Nabi kita yang tercinta yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum beliau dilahirkan sampai pada akhirnya di penghujung dari pembahasan kita ini kita akan menutupnya dengan wafatnya Rasulullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita telah sampai kepada fase selanjutnya. Setelah kita membahas tentang perintah Allah kepada Rasulnya untuk menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan, maka Rasulullah pun melakukan itu dengan mengumpulkan seluruh masyarakat yang ada pada saat itu dan menyampaikan kepada mereka dakwah ini, bahwa beramallah kalian fa inni la ughni ankum minallahi syai'an. Dan seperti itu perkataan para nabi terdahulu. Mereka senantiasa menyampaikan kepada umatnya bahwasanya mereka tidak akan bisa membantu kaumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan kelak. Maka Rasulullah pun menyampaikan itu kepada umatnya, bahwa beramallah kalian karena sesungguhnya aku tidak bisa mendatangkan bantuan di sisi Allah di hadapannya kelak pada saat setiap di antara kita akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing, kecuali orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulnya syafaat yang dengannya Rasulullah memberikan syafaat tersebut kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, adapun orang-orang yang musyrik, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Dan kata Rasulullah SAW, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah, bahwa setiap nabi memiliki jatah berupa doa yang pasti dijawab oleh Allah. Dan setiap nabi telah menggunakan jatah tersebut. Nabi Nuh telah berdoa untuk kecelakaan kepada umatnya, dan nabi-nabi yang lainnya telah menggunakan doa-doa mustajab mereka. Kecuali kata Rasulullah, kecuali aku, fa inni adakhiruha, karena sesungguhnya aku menyimpan jatah tersebut di hari pembalasan kelak, yang dengannya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongannya kepada umatku. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, maka Rasulullah pun menyampaikan dakwah ini kepada mereka. Di antara mereka ada yang menerima dakwah tersebut dengan lapang dada, dan di antara mereka ada yang ragu-ragu, dan di antara mereka ada yang menolak dakwah tersebut. Maka para pemimpin kaum Quraisy melihat perkembangan dakwah semakin meluas dan semakin banyak orang yang tertarik mendengarkan tentang Islam ini, maka mereka pun menggunakan berbagai macam cara strategi untuk mencegah dakwah tersebut agar tidak semakin meluas. Salah satu di antara cara mereka atau strategi mereka untuk mencegah dakwah tersebut adalah isaratus syubhat haula masdaril Qur'an al-Karim. Itu mereka menyebarkan syubhat. Mereka menyebarkan berita-berita palsu tentang tidak otentiknya Al-Quran tersebut. Artinya mereka menyebarkan berita bahwasanya Al-Quran itu tidak jelas asal usulnya dari mana. Ia hanya perkataan Muhammad saja. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya mengabarkan tentang apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka mengatakan waqalu asatirul awwalin. Orang-orang Quraisy mengatakan asatirul awwalin. Al-Quran itu atau apa yang diucapkan oleh Muhammad itu hanya sekedar cerita-cerita dari umat terdahulu, dari orang-orang terdahulu. Iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Hanya sekedar cerita-cerita saja lalu kemudian ditulis, dan cerita itu disampaikan di waktu pagi dan di waktu petang hari. Dan mereka mengatakan in hadza illa ifkun iftarahu wa ana wa alaihi qaumun akhar.
Mereka mengatakan apa yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah perkataan yang mengada-ngada saja. Dia yang menciptakan perkataan itu, dia yang membuat-buat perkataan itu. Ya, dan para pengikutnya membantu Muhammad untuk membuat-buat perkataan tersebut. Ya. Dan ini strategi yang pertama yang mereka lakukan untuk mencegah manusia memeluk Islam ini dan mendengarkan tentang dakwah Islam ini. Kemudian di antara strategi mereka adalah yaitu mereka membenturkan antara Al-Quran dengan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng atau cerita tentang kepahlawanan dari umat-umat terdahulu. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama dengan beberapa orang, dan Rasulullah memberitakan kepada mereka tentang kabar-kabar yang berada di dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu. Maka datanglah salah satu di antara para pemimpin Quraisy yang pernah belajar di negeri Romawi dan mendengarkan kisah-kisah heroik kepahlawanan dari umat-umat terdahulu. Maka ia pun datang dan kemudian mengatakan kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut, ia mengatakan, sungguh aku akan menceritakan kepada kalian kisah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kisah yang diceritakan oleh Muhammad. Maka akhirnya orang-orang pun meninggalkan majelis Rasulullah SAW, dan kemudian mereka berpindah kepada majelis dari lelaki tersebut, namanya adalah An-Nadhr ibn Al-Harith. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan Al-Quran, menurunkan ayatnya tentang lelaki tersebut, di mana Allah mengatakan, wailul likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Sungguh kecelakaan baginya. Dia senantiasa membuat-buat cerita, sedangkan ia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan kepadanya, dan dia menyombongkan dirinya, dan dia seolah-olah tidak pernah mendengarkan ayat-ayat tersebut. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, berikan kabar gembira kepada An-Nadhr itu yang menceritakan kisah-kisah untuk menyaingi Al-Quran. Berikan kabar gembira kepadanya bahwasanya terdapat azab yang sangat pedih yang menunggunya di akhirat kelak. Kemudian hadirin rahimakumullah, di antara strategi orang-orang Quraisy untuk mencegah dakwah Rasulullah SAW yaitu dengan cara mengejek dan merendahkan harga diri Rasulullah dan bahkan mendustakan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang apa yang mereka lakukan. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan, wahai engkau yang dimana Al-Quran itu diturunkan kepadamu, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau adalah sungguh adalah orang yang gila. Mereka menuduh Rasulullah SAW dengan kegilaan. Dan juga di antara tuduhan mereka bahwasanya Rasulullah adalah tukang sihir, pendusta. Allah berfirman, wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Sungguh mengherankan ketika datang kepada mereka Rasul yang membawa peringatan bagi mereka. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzab. Dan orang-orang kafir mengatakan sesungguhnya ini adalah tukang sihir lagi pendusta. Bal qalu adghasu ahlam bal iftarahu bal huwa syair. Mereka juga mengatakan apa yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah adghasu ahlam, omong kosong. Perkataan yang tidak ada maknanya. Perkataan yang dia ambil dari ahlam, dari mimpi-mimpinya. Baliftarah, bahkan kata mereka Muhammad membuat-buat perkataan itu. Bal huwa syair, dan juga mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai tukang atau sebagai penyair. Kemudian hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya, di antara strategi dari orang-orang Quraisy, dan ini ya yang menjadi jalan terakhir mereka. Ya, mereka tidak bisa mencegah dakwah ini dengan cara mencela Rasulullah. Ya, mereka tidak bisa mencegah dakwah ini dengan cara ya membawa sesuatu yang menyerupai Al-Quran. Ya, dan ini mustahil. Segala macam cara mereka telah lakukan. Akhirnya mereka berpindah kepada cara yang terakhir, yaitu dengan cara yang mengganggu orang-orang yang beriman ya dengan melukai fisik mereka. Ya, orang-orang yang beriman di zaman tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang terpandang, ya, orang yang memiliki posisi dan memiliki keluarga besar ya di tengah bangsa Quraisy. Ya, orang-orang ini yang berada di kelas ini tidak akan diganggu dengan cara ya melukai fisiknya, tidak akan. Ya. Mungkin mereka hanya dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ataukah gangguan dengan lisan. Kelas yang kedua adalah dari kelas para pedagang, ya, di mana mereka juga ya, mengalami gangguan dengan cara ya, mendengarkan atau ya, dengan cara mereka dikata-katai, mereka diejek, mereka didoakan agar perdagangannya itu bangkrut dan hancur. Dan tidak sampai kepada melukai fisik mereka. Sedangkan kelas yang ketiga ini adalah kelasnya orang-orang yang lemah, ya, dari kalangan para budak dan orang-orang yang datang ke kota Makkah dan tidak memiliki keluarga. Ya, mungkin dia pedagang, mungkin dia ya memiliki harta, tetapi dia tidak memiliki keluarga yang bisa melindungi dirinya. Olehnya Abu Jahal ya mengatakan kepada setiap orang-orang yang ia dapati, dan kemudian ia dapati orang tersebut telah beriman, ya, jika orang itu berasal dari kelas yang pertama tadi, ya, ia akan mengatakan kepada orang tersebut, ya, sungguh celaka bagimu, mengapa engkau tega untuk meninggalkan agama dari nenek moyangmu, agama dari bapakmu, ya, apakah engkau membenci bapakmu? Ya, karena sesungguhnya engkau telah keluar dari agama bapakmu. Dari kelas yang kedua, dari para pedagang, ya, Abu Jahal mengatakan kepada mereka, ya, sungguh-sungguh kami akan menghancurkan perdaganganmu dan semoga engkau dibangkrutkan ya, di dalam perdaganganmu. Adapun kelas yang ketiga, ya, maka Abu Jahal CS atau Abu Jahal dan kawan-kawannya ini ya akan menyiksa mereka dengan siksaan-siksaan yang akan kita sebutkan sebentar. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelum kita menyebutkan di antara sahabat-sahabat yang disiksa oleh para pembesar Quraisy, maka ya, kita sebutkan dulu siapa saja para pembesar Quraisy yang memiliki andil yang sangat besar di dalam permusuhan mereka kepada Islam. Yang pertama adalah Abu Lahab, dan Abu Lahab ini adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Abu Sufyan ibn Harith, ya. Dan dua Abu Sufyan, ya. Ada Abu Sufyan ibn Al-Harith dan ada Abu Sufyan ibn Harbin. Ya, dan kedua-duanya ini masuk ke dalam Islam pada saat Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Kemudian yang ketiga Utbah ibn Rabi'ah. Adapun Utbah bin Rabi'ah ini, ya, ia mati dalam keadaan kafir pada saat perang Badar. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, ya, juga sama, ya, mati di dalam peperangan Badar. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ya, dan ini salah satu gembong ya, kekafiran yang paling besar permusuhannya. Ya pun dia terbunuh pada saat perang Badar. Kemudian Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah, ya, beliau ini Islam pada saat penaklukan kota Makkah. Kemudian An-Nadhr ibn Al-Harith yang telah kita sebutkan tadi, ya, ia ini terbunuh di perang Badar. Kemudian Abu Al-Bakhtari ibn Al-As ibn Hisham, ya, ia juga terbunuh pada saat perang Badar. Kemudian Abu Jahal bin Hisham, ya, yang kata Rasulullah, Fir'aunu hadhil ummah, bahwa Fir'aunnya umat ini, umat Islam, adalah Abu Jahal bin Hisham, juga terbunuh pada saat perang Badar. Kemudian ada Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, ia juga terbunuh pada saat perang Badar. Kemudian Al-As ibn Wa'il juga terbunuh pada saat perang Badar. Kemudian Umayyah bin Khalaf,
terbunuh pada saat perang Badar, dan yang membunuhnya adalah Bilal bin Rabah. Kemudian Ubay bin Khalaf, ya, Ubay ibn Khalaf, ia terbunuh pada saat perang Uhud. Kemudian Al-Aswad ibn Al-Muttalib ibn Asad juga terbunuh pada saat perang Badar. Kemudian yang terakhir adalah Al-Aswad ibn Abdi Yaguz, juga terbunuh pada saat perang Badar, ya. Jadi rata-rata semua pemimpinnya mereka ini terbunuh pada saat perang Badar. Ya, olehnya salah satu di antara sebab pecahnya perang Uhud setelah perang Badar, ya, karena mereka begitu sangat dendam kepada Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Ya, karena pemimpin-pemimpin mereka, ya, semuanya rata-rata terbunuh di perang Badar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita sebutkan, ya, di antara apa yang dilakukan oleh mereka kepada sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, terutama sahabat yang lemah. Ya, di dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana awwala man azhara islamahu sab'ah." Di antara sahabat, ya, ada 7 sahabat yang paling pertama menampakkan keislaman mereka. Ya, mereka berani menampakkan keislaman mereka. Ya. Di antara mereka, atau 7 manusia, ya. Di antara mereka tentunya adalah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar, kemudian Ammar, kemudian ibu Ammar, Sumayyah, ya, kemudian Suhaib, kemudian Bilal, kemudian Al-Miqdad. Ya, jadi ini 7 manusia yang menampakkan keislaman mereka secara terang-terangan di hadapan penduduk Quraisy pada saat itu. Ya, adapun Abu Bakar, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, famana'ahu Allah biqaumihi. Allah melindungi Abu Bakar, ya, dari wasilah kaumnya, ya, dari perantara kaumnya. Artinya tidak ada yang berani mengganggu Abu Bakar karena ada di belakangnya kaum, ya, dan, ya, suku atau keluarga dari Abu Bakar. Wa amma sa'iruhum fa akhadhahumul musyrikuuna wa albasuhum adra'al hadid. Ya, secara umum kata Abdullah bin Mas'ud, ya, adapun, ya, selain orang-orang yang memiliki perlindungan tersebut, maka mereka disiksa oleh orang-orang musyrik dengan cara salah satunya adalah mereka dipakaikan, ya, adra'al hadid, pakaian yang terbuat dari besi atau pakaian perang, ya, karena terbuat dari besi. Wasakharuhum fi syamsi, ya, dan orang-orang tersebut, sahabat-sahabat tersebut, ya, dibawa kepada tempat yang terkena matahari, ya, pada saat musim panas. Fama minhum min ahadin illa wa qad watahum ala ma aradu illa billah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, di antara sahabat-sahabat tersebut yang disiksa dengan cara dipakaikan pakaian dari besi, kemudian mereka dijemur pada saat musim panas pada puncaknya. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, mereka, ya, berhasil membuat sahabat-sahabat itu gentar dan mundur dari keimanannya, kecuali satu sahabat, yaitu Bilal, ya, yaitu Bilal ibn Rabah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, fa'akhadhuhu fa'atawhul billah. Suatu ketika Bilal ini diserahkan, ya, ditangkap dulu, kemudian dipakaikan pakaian besi, kemudian diserahkan kepada anak-anak kecil. Kemudian anak-anak kecil tersebut, ya, membawa Bilal berkeliling kota Mekah, ya, sambil dalam, ya, keadaan ia merasakan panas, ya, pakaian besi dan, ya, cuaca sangat panas. Maka Bilal radhiyallahu anhu, ya, beliau hanya mengucapkan saja ahadun ahad. Ahad, ya, Allah Maha Esa, Allah satu-satunya yang disembah. Ya, di dalam riwayat lain akan kita sebutkan nanti, ya, di mana Bilal juga menyebutkan ahad ini, ya, di dalam momentum yang lain atau kesempatan yang lain ketika beliau disiksa oleh tuannya. Ya, kemudian di antara sahabat yang mengalami siksaan adalah sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, beliau memiliki paman yang bernama Al-Hakam bin Abil As. Ya, Utsman bin Affan ini suatu ketika diikat oleh pamannya, dan kemudian,
Pamannya mengatakan kepada Utsman, "Atarghabu an millati abaika ila dinin muhdas?" Apakah engkau membenci agama bapakmu lalu kemudian engkau meninggalkan agama bapakmu? Wallahi la ahulluka abadan. Ya, kata pamannya, demi Allah saya tidak akan melepaskan ikatan ini sampai engkau meninggalkan agama yang sekarang engkau anut. Maka kata Utsman bin Affan, "Wallahi la ad'uhu abadan wa la ufariquhu." Demi Allah saya tidak akan pernah meninggalkannya sekali-kali, sedetik pun, sejengkal pun saya tidak akan meninggalkannya. Ya, maka Utsman bin Affan pun ya diikat, ditahan, tidak diberi makan. Ya, senantiasa pamannya mengatakan kepadanya, tinggalkan agama yang baru ini. Sampai ya akhirnya Utsman bin Affan berada di dalam pendirian yang kuat, dan pada akhirnya pamannya pun ya, melihat pendirian yang kuat tersebut, sampai akhirnya ia melepaskan keponakannya tersebut, yaitu Utsman bin Affan. Di antara sahabat yang disiksa adalah Zubair bin Awwam, Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ya, dengan cara beliau diikat, lalu kemudian ya, dinyalakan api di sekitar beliau, ya, sampai beliau merasakan panas dari api tersebut. Seraya ya, dikatakan kepadanya, kembalilah kepada agama nenek moyangmu. Maka ia mengatakan, ya, selama-lamanya saya tidak akan kembali kepadanya. Ya, di antara sahabat yang disiksa itu Zinnirah radhiyallahu anha. Di antara as-sadiqin al-awwalin dari kalangan wanita, ya, wanita ini yaitu Zinnirah radhiyallahu anha, ya, dari kalangan budak, dari kalangan wanita yang lemah. Ya, beliau disiksa sampai akhirnya ya pandangan beliau hilang, ya. Beliau tidak bisa lagi melihat, yang dengannya ya, para pemimpin Quraisy mencela Zinnirah ini. Mereka mengatakan, ya, sungguh yang membuat engkau buta itu adalah karena engkau tinggalkan Tuhanmu Lata dan Uzza. Ya, jadi nama berhala mereka adalah Lata dan Uzza. Maka kata Zinnirah radhiyallahu anha, ya, sekali-kali tidak, demi Allah, ya, Lata dan Uzza sama sekali tidak bisa memberikan bahaya ataukah keuntungan kepadaku, ya, tidak sama sekali. Maka setelah ia mengucapkan perkataan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada pandangannya, dan kemudian ya, ia pun kembali bisa melihat. Di antara sahabat yang disiksa adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang hidup dengan kemewahan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu ahadan ahsana limmatan wa la arqa hullatan wa la ad'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair." Tidak pernah saya melihat, kata Rasulullah, tidak pernah saya melihat seorang pemuda yang jauh lebih baik tutur katanya, yang penampilannya sangat bagus, sangat indah, dan tidak ada nikmat yang jauh lebih besar yang diberikan kepada seorang pemuda kecuali kepada Mus'ab bin Umair pada saat itu di kota Mekkah. Ya. Maka sampailah dakwah ini kepada telinga Mus'ab bin Umair. Ya, pada saat Rasulullah bersama dengan para sahabatnya di rumah, ya, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, maka beliau pun masuk ke dalam rumah tersebut, dan kemudian beliau menyatakan keislamannya. Berita keislamannya ini sampai kepada ibunya yang selama ini memberikan fasilitas tersebut kepadanya. Maka ibunya pun mengatakan kepadanya, "Wahai Mus'ab, tinggalkan agama Muhammad. Jika engkau tidak meninggalkannya, maka seluruh fasilitasnya akan diputus. Tidak boleh lagi engkau menikmati fasilitas yang aku berikan kepadamu." Ya, maka Mus'ab bin Umair pun meninggalkan fasilitas tersebut dan lebih memilih bersama Rasulullah SAW beserta para sahabat yang lainnya di jalan perjuangan tersebut. Maka ibunya ini pun akhirnya merasakan keputusasaan. Tidak bisa Mus'ab bin Umair dipaksa keluar dari Islam dengan cara seperti itu. Maka ia pun mengirimkan utusan kepada Mus'ab, mengatakan kepada Mus'ab, "Wahai Mus'ab, ibumu ya enggan untuk makan. Ya, dia puasa, tidak mau makan. Ya, karena engkau masuk Islam. Maka saya khawatir ibumu akan binasa, dia akan mati kelaparan disebabkan oleh dirimu." Ya. Maka Mus'ab bin Umair mengatakan kepada utusan tersebut, ya, "Sampaikan kepada ibuku, seandainya ibuku memiliki 100 nyawa,
Ya, dan aku melihat satu demi satu nyawa tersebut keluar dari jasadnya. Ya, yang dengannya aku harus meninggalkan Islam, maka aku tidak akan pernah meninggalkan Islam. Ya, akhirnya ibunya pun menyerah ya, di dalam membujuk Mus'ab bin Umair untuk masuk ke dalam Islam. Ya, di antara manusia yang disiksa atau sahabat yang disiksa adalah ya sahabiyah wanita yang bernama An-Nahdiyah dan anaknya, yaitu anak perempuannya. Ya, di antara sahabat juga yang mengalami siksaan adalah Bilal bin Rabah yang telah kita sebutkan tadi. Salah satu di antara siksaan yang dialami oleh Bilal adalah yang dilakukan oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ya. Suatu ketika di cuaca yang sangat panas, ya, Bilal dibawa keluar ke gurun pasir di kota Mekah, dan kemudian ya beliau ditidurkan dan diikat ya tangan dan kakinya, kemudian diletakkan batu yang besar di atas dadanya ya, dalam keadaan sangat panas pada saat itu. Lalu kemudian ya tuannya Umayyah ini mengatakan, tinggalkan agama Muhammad ya, atau kalau tidak engkau akan selalu berada dalam posisi seperti ini. Ya, maka Bilal bin Rabah ya mengucapkan perkataan yang beliau mengulang-ulang perkataan tersebut, dan semakin beliau mengulang perkataan itu, Umayyah bin Khalaf semakin besar kebenciannya. Ya. Karena kata Bilal, ya ini rahasia mengapa Bilal memilih kata ahad ya, dan bukan kata yang lain. Ya, beliau hanya senantiasa mengulangi kata ahadun, 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 ahadun. Ya Allah yang Maha Satu, Allah yang Maha Esa, Allah semata-mata yang disembah. Karena kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya aku mengucapkan perkataan itu karena perkataan itulah yang paling dibenci oleh orang-orang kafir. Kata beliau, seandainya ada perkataan yang jauh lebih dibenci oleh mereka dari perkataan itu, maka perkataan itulah yang akan aku ucapkan. Ya, tetapi ya aku tidak mendapati perkataan yang jauh lebih mereka benci ya dibandingkan dengan kata ahadun ahadun gitu. Maka beliau pun senantiasa mengulang-ulang ya perkataan tersebut ya. Lezatnya beribadah membuat beliau lupa terhadap ya siksaan yang begitu menderai dan menyakitkan ya jasad, dan harapan beliau terhadap surga Allah Subhanahu wa taala membuat beliau lupa ya terhadap kesakitan yang beliau rasakan di saat itu. Hadirin rahimakumullah, di antara sahabat yang mengalami siksaan tersebut, dan siksaan ya termasuk siksaan yang paling pedih yang mereka alami, itu keluarga Yasir. Ya, keluarga Yasir yang terdiri dari 3 orang. Ya, Ammar anaknya, bapaknya Yasir, kemudian ibunya Sumayyah. Ya, ketiga orang ini disiksa dengan sedemikian rupa oleh Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Ya, adapun Yasir, ya beliau disiksa terus menerus dalam keadaan ya fisik beliau sudah lemah, seorang yang sudah tua. Ya, dengan siksaan itu akhirnya beliau wafat. Adapun ibunya Sumayyah, ya maka beliau diletakkan atau ditidurkan di atas pasir yang sangat panas, ya, di dalam cuaca yang sangat panas, ya, sambil Abu Jahal mengatakan kepadanya, keluarlah engkau dari agama Muhammad, celalah Muhammad. Maka Sumayyah pun mempertahankan akidahnya, keyakinannya, dan akhirnya ya Abu Jahal menusukkan tombak di ya, kemaluan dari Sumayyah radhiyallahu anha. Ya, dan beliau adalah perempuan yang pertama yang syahid, yang wafat di dalam keislaman, mempertahankan keimanannya di dalam sejarah Islam. Ya, adapun Ammar, ya maka beliau terus disiksa. Beliau masih muda. Dalam keadaan ya masih muda tersebut, ya beliau bisa menahan siksaan itu yang dilakukan oleh Abu Jahal sampai kepada puncaknya. Ya beliau disiksa terus menerus. Ya, kadang beliau dibakar, ya, dan kadang beliau ditenggelamkan. Ini di antara bentuk siksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Ammar. Ya, dan kata Abu Jahal, celalah Muhammad. Ya, ucapkan perkataan yang buruk kepada Muhammad. Jika tidak, maka engkau akan merasakan
ya siksaan ini. Maka akhirnya beliau menyerah dan beliau mengucapkan perkataan tersebut dan beliau pun dibebaskan oleh Abu Jahal. Maka setelah beliau dibebaskan, beliau datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan berderai air mata, ya, menangis dengan sejadi-jadinya. Ia datang kepada Rasulullah, ya, dan Rasulullah mengatakan, "Ma wara'aka?" Apa yang menimpamu wahai Ammar? Kata Ammar, "Syarrun ya Rasulullah." Keburukan wahai Rasulullah telah menimpa diriku. "Ma turidtu hatta niltu minka wa zakartu alihatahum bi khair." Aku senantiasa disiksa sampai akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku mengucapkan perkataan, ya, di mana perkataan itu mencela dirimu dan memuji Tuhan-Tuhan mereka. Maka kata Rasulullah, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau mendapati hatimu saat engkau mengucapkan perkataan itu? Ya, kata beliau, "Mutmainnan bil iman," wahai Rasulullah. Ya, hatiku ketika mengucapkan perkataan itu masih merasakan ketenangan di dalam keimanan. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, "In adu fa'ud." Seandainya mereka menyiksamu lagi, maka tidak apa-apa engkau mengucapkan perkataan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ya, bahwa tidak mengapa seseorang, ya, dengan, ya, sengaja ia mengucapkan perkataan yang buruk tentang Islam dalam keadaan dia dipaksa, dalam keadaan nyawanya terancam, ya, dengan syarat hatinya, ya, masih merasakan ketenangan dengan keimanan. Ya, artinya tidak apa-apa dia mengucapkan perkataan tersebut, ya, dalam keadaan jiwanya terancam. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, mereka mengatakan, ya, bolehkah seseorang, ya, ketika dia diancam untuk dibunuh, kemudian ia mencela Islam, ya, orang yang mengancam itu meminta kepadanya untuk, ya, mencela Islam atau keluar dari Islam. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh ia mengucapkan perkataan itu untuk menyelamatkan jiwanya dengan dalil yang telah kita sebutkan, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ya, kecuali orang yang dipaksa padahal hatinya masih tenang di dalam keimanan. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak, dia harus bersabar. Dia harus bersabar sebagaimana sabarnya Bilal, sebagaimana sabarnya Sumayyah, sebagaimana sabarnya sahabat-sahabat yang lain sampai mereka meregang nyawa mereka untuk mempertahankan keislaman. Ya, tetapi hal ini Allah Ta'ala alam kembali kepada kekuatan iman seseorang. Ya, jika ia mampu bersabar sampai kepada ujung kehidupannya dan dia harus mengorbankan kehidupannya, maka itulah yang terbaik untuk dirinya. Tetapi jika ia tidak sanggup untuk bersabar dan mengucapkan perkataan-perkataan tersebut, ya, tetapi hatinya masih beriman kepada Allah, maka kita tidak boleh mencela orang-orang tersebut. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, para sahabat yang merasakan siksaan yang luar biasa, dan salah satu di antara mereka juga yaitu Khabbab bin Al-Arat. Ya, dan ini telah kita sempat sebutkan. Ya, Khabbab ibn Al-Arat ini di antara kaum yang lemah, ya, budak. Beliau disiksa oleh tuannya, seorang wanita yang memiliki, ya, Khabbab ini, ya, dengan cara, dipakaikan pakaian yang terbuat dari besi, lalu kemudian, ya, beliau dibawa ke tengah, ya, padang pasir, kemudian dibiarkan di sana. Dan juga di antara cara beliau disiksa adalah, ya, dengan, ya, dibakar punggungnya. Ya, suatu ketika, ya, beliau dibakar punggungnya, kemudian, ya, beliau berusaha melawan dan memadamkan api tersebut di atas tanah dengan cara yang menggesekkan punggung beliau di atas tanah tersebut. Ya, ketika beliau bangkit dan api itu sudah padam, yang tersisa adalah punggung beliau berubah menjadi putih, ya, karena, ya, kelihatan dagingnya karena terbakar. Sampai akhirnya beliau datang kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau datang kepada beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ala tastansiru lana?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin meminta pertolongan kepada Allah, meminta doa kepada Allah agar Allah menolong kita? Ya.
Ala tad'u lana, maukah engkau berdoa kepada Allah agar kami ini ditolong dan tidak disiksa terus-menerus? Maka Rasulullah SAW di dalam hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, beliau menjawab permintaan dari Khattab mengatakan, ya sungguh pernah hidup kaum sebelummu, ya orang-orang yang beriman sebelum mereka bersabar di atas keimanannya. Ya mereka disiksa dengan cara disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang tajam dan hanya meninggalkan tulang mereka dan menanggalkan daging mereka, tetapi mereka bersabar. Ya, di antara mereka ada yang digergaji sampai terbelah dua tubuh mereka dan mereka bersabar. Kata Rasulullah SAW kepada Khabbab, sungguh Islam ini akan tersebar ya ke seluruh penjuru dunia ini. Ya, baik orang menerimanya atau tidak, maka Islam akan tersebar, mengetuk setiap pintu yang ada di atas dunia ini. Apakah orang membenci Islam ataukah orang mencintai Islam, mau tidak mau Islam ini akan tersebar. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan Islam ini sampai kemenangan Islam ini membuat orang-orang yang berangkat dari negerinya menuju kepada Mekah tidak ada lagi yang mereka khawatirkan dan takutkan atas diri mereka, karena keamanan yang mereka rasakan dari Islam yang telah tersebar. Ya, kecuali mereka hanya takut kepada hewan buas saja yang akan menerkam hewan ternak mereka. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun, tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Ya, bersabarlah, kata Rasulullah, akan datang kemenangan tersebut. Datanglah seorang sahabat yang mulia melihat siksaan yang begitu berat yang dirasakan oleh sahabat-sahabat yang lemah. Datanglah sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau berusaha untuk menghilangkan siksaan tersebut, meringankan siksaan yang dirasakan oleh sahabat-sahabat, terutama sahabat dari kalangan budak. Maka Abu Bakar pun membeli beberapa di antara mereka. Salah satu di antara sahabat yang dibeli oleh Abu Bakar lalu kemudian dilepaskan atau dimerdekakan, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sampai ayah dari Abu Bakar ini mengatakan kepada anaknya, yaitu Abu Bakar, mengapa engkau mau mengeluarkan hartamu untuk membeli mereka, lalu kemudian engkau membebaskan mereka? Maka kata Abu Bakar, sungguh aku akan berusaha melakukan apa yang aku bisa untuk meringankan siksaan yang mereka alami dikarenakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal pun dibeli oleh Abu Bakar. Dan di dalam riwayat sahabat yang mulia, Qais ibn Abi Hazim, beliau mengatakan, ishtara Abu Bakar Bilalan bi 5 awaqib. Abu Bakar membeli Bilal dengan 5 kantung emas. 5 kantung emas. Qalu law adaita illa uqiyah ladi'nah. Sampai ketika Bilal sudah dibeli dan diserahkan kepada Abu Bakar, tuannya ini Umayyah bin Khalaf mengatakan, hendak mengejek Abu Bakar, mengatakan kepada Abu Bakar, seandainya Abu Bakar mau membeli Bilal dengan 1 kantung emas saja, 1 kantung saja, maka pasti saya akan menjualnya kepada Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar telah membelinya dengan 5 kantung emas. Maka kata Abu Bakar ketika mendengarkan perkataannya itu, ia mengatakan, "Lau anaitum illa mi'ata uqiyah la akhadtuhu." Sampaikan kepadanya, kepada tuannya, seandainya dia menjual Bilal dengan 100 kantung emas, maka saya akan membelinya dengan 100 kantung emas tersebut. Dan akhirnya ejekan tersebut kembali kepada tuannya, hendak merendahkan Abu Bakar, tapi ternyata Abu Bakar jauh lebih besar hatinya dan keberaniannya dibandingkan dengan apa yang dipikirkan oleh tuan dari Bilal ibn Rabah. Kemudian di antara budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar adalah Abu Fukaiha radhiyallahu anhu, dan juga Amir bin Fuhairah, dan juga Zinnirah, yang telah kita sebutkan tadi.
dan juga An-Nahdiyah dan anaknya. Dan semua itu beliau lakukan adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ya, adapun orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, saddaqa bil husna, dan ia membenarkan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, itu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka sungguh kami akan memudahkan, memberikan kemudahan di dalam kehidupannya. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang kikir dan mereka menyimpan harta mereka, wa kadzdzaba bil husna, dan mereka mendustakan janji Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan persulit kehidupannya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya di akhirat kelak tidak akan bisa memberikan kebaikan kepadanya hingga wala sawfa yarda. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita berpindah kepada seorang sahabat yang pertama kali membacakan Al-Quran di hadapan penduduk Quraisy pada saat itu. Seorang sahabat dengan keberanian beliau datang, dan kemudian datang ke tengah-tengah para pemimpin Quraisy yang pada saat itu berkumpul, dan kemudian sahabat ini membacakan Al-Quran di hadapan para pemimpin Quraisy pada saat itu. Sahabat yang mulia ini bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang kondisi fisiknya beliau sangat kurus. Sampai-sampai suatu ketika beliau memanjat pohon, dan kemudian angin bertiup dan beliau diterbangkan oleh angin tersebut. Dan orang-orang munafik tertawa melihat Abdullah bin Mas'ud dengan kondisi tubuhnya yang kurus tersebut. Sampai mereka menertawakan kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Yang kata Rasulullah SAW ketika mendengarkan celaan mereka, Rasulullah mengatakan, sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu di sisi Allah jauh lebih berharga dan berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, "Kana awwal man jahara bil Qur'ani ba'da Rasulillah di Makkah." Di antara manusia yang paling pertama menjaharkan Al-Qur'an, membaca Al-Quran secara terang-terangan setelah Rasulullah di kota Makkah adalah Abdullah bin Mas'ud. Ijtama'a yawman ashabu Rasulillah faqalu. Suatu ketika sahabat-sahabat Rasulullah ini berkumpul, lalu kemudian mereka mengatakan, "Wallahi ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'an yujharu laha bihi qattun, faman rajulun yusmi'uhu." Kata sahabat-sahabat ini, sesungguhnya orang-orang Quraisy ini, terutama para pemimpinnya ini, belum pernah mendengarkan secara langsung, menurut sepengetahuan sahabat-sahabat ini, belum pernah mendengarkan secara langsung Al-Quran dibacakan di hadapan mereka. Maka kata para sahabat, siapakah yang berani di antara kita memperdengarkan Al-Quran kepada mereka? Faqala Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ana, saya." Qalu inna nakhsyahum alaik. Para sahabat mengatakan, sungguh kami khawatir kalau engkau yang melakukannya. Innama nuridu rajulan lahu 'ashira yamna'unahu minal qawmi in aradu. Kata para sahabat, yang kami inginkan adalah seseorang yang memiliki keluarga besar yang bisa melindungi dirinya seandainya dia dicelakai oleh para pemimpin Quraisy. Qala da'uni, kata Abdullah bin Mas'ud, biarkan saya saja. Fa inna Allah azza wa jalla sayamna'uni, karena ada Allah yang akan memberikan pertolongan dan melindungi diriku. Qala, kemudian Urwah bin Zubair mengatakan, faqada Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud pun berangkat, pergi. Hatta atal al-maqam fi duha, sampai beliau sampai di tempat berkumpulnya para pemimpin Quraisy di waktu duha. Wa Quraisy fi andiyatiha, dan Quraisy sedang berkumpul di tempat mereka sering berkumpul. Faqama 'inda al-maqam, maka Abdullah bin Mas'ud pun berdiri di sebuah tempat yang tinggi. Summa qara'a,
Bismillahirrahmanirrahim, rafi'an sautahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya beliau mengangkat suaranya dan beliau membacakan ayat Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya. Beliau senantiasa mengulang-ulang ayat tersebut. Ya, thumma istaqbalaha yaqra'u fiha. Ya. Wa qala wa ta'ammaluhu faja'alahu yaqulun ma yaqulu ibn Ummi Abdin. Maka orang-orang Quraisy mendengarkan ya apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, pada awalnya mereka tidak memperhatikannya, sampai akhirnya ya mereka pun ya tertarik dengan apa yang dibacakan oleh Ibn Mas'ud. Sampai mereka mengatakan, "Ma yaqul Ibn Ummi Abdin?" Ini apa yang diucapkan oleh ya Ibn Ummi Abdin. Ya, apa yang diucapkan olehnya? Kita coba dengarkan. Qala thumma qalu innahu la yatlu ba'da ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mereka sadar dan mereka mengatakan sesungguhnya yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah apa yang dibawa oleh Muhammad, apa yang diucapkan oleh Muhammad sama dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad. Faqamu ilaihi, mereka pun akhirnya bangkit dari tempat duduk mereka. Faja'alu yadribunahu fi wajhihi. Kemudian mereka pun yang berkumpul di sekitar Abdullah bin Mas'ud dan kemudian mereka memukul Abdullah bin Mas'ud di wajahnya, ya, mengeroyok Abdullah bin Mas'ud. Wa ja'ala yaqra hatta balagha ma syaa Allah an yablugh. Dan Abdullah bin Mas'ud senantiasa mengulang-ulang ayat tersebut. Ya, padahal beliau sedang dipukul oleh orang-orang tersebut. Summa sarafa ila ashabihi. Kemudian setelah peristiwa itu, ya, Ibnu Mas'ud kembali kepada sahabat-sahabatnya dan masih berbekas pukulan-pukulan tersebut di wajah beliau. Faqalu lahu hadzal ladzi khashina minka. Kata para sahabat, inilah yang kami khawatirkan menimpa dirimu. Faqala ma kana a'da'ullahi ahwana 'alayya minhum al-an wa la in syi'tum la ughadiyannahum bimithliha qalu hasbuka faqad asma'ta ma yakrahun. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya tidak. Kalau seandainya kalian menginginkan, saya besok akan datang lagi kepada mereka. Saya akan bacakan lagi ayat-ayat tersebut kepada mereka. Ya, maka kata para sahabat, hasbuka, ya cukup bagimu. Faqad asma'tum ma yakrahun. Engkau telah memperdengarkan kepada mereka apa yang mereka tidak senangi atau apa yang paling mereka benci. Kata sahabat yang mulia Hudzaifah, yang beliau mengatakan, ma a'rifu ahadan aqraba samtan wa hadiyan wa dallan bin nabi min Ibn Ummi Abdin. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, yang penjaga rahasia Rasulullah, beliau mengatakan, ya, tidak ada sahabat yang paling mendekati ya kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan bersama pada kesempatan kali ini, dan ini mengajarkan kepada kita tentang ya kesabaran yang luar biasa yang dilakoni oleh para sahabat di dalam memperjuangkan keislaman mereka. Dan ada beberapa sahabat yang tidak kita sebutkan karena waktu yang singkat. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.